Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 17 Sinjai. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru serta rekan-rekan. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan dan nikmat lainnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula mengirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sinjai. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif sebagai tugas kami. Bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita ini, di SMP Negeri 17 Sinjai khususnya. Adapun budaya positif yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, yaitu satu, dengan adanya perubahan paradigma belajar, yang kemudian yang kedua budaya positif, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima motivasi perilaku manusia, serta yang keenam posisi kontrol atau restitusi dan keyakinan kelas. Terus pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil Pancasila. Profil Pancasila ini tentunya Bapak Ibu sudah paham sebagaimana di kurikulum Merdeka ngajar, yaitu satu, beriman dan bertakwa, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis. Bapak Ibu, selanjutnya budaya positif. Budaya positif di sini merupakan suatu kebiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif ini saya rasa perlu dikembangkan di dalam kelas. Karena apabila budaya positif ini dapat kita kembangkan di dalam kelas dengan baik, maka murid akan membangun hubungan kerjasama yang baik antara murid, guru, dan orang tua, dan juga menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal baik. Di 3 restitusi, pertama kalau kita perhatikan gambar segitiga restitusi di atas, di mana posisi pertama
menstabilkan identitas. Yang kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dikatakan menstabilkan identitas itu karena kenapa tidak ada manusia sebenarnya yang sempurna. Ya. Kita bisa menyelesaikan masalah. Mungkin yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, tentunya pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Kemudian padahal bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, seperti apa nih nilai umum yang telah kita sepakati bersama. Ya, kemudian pertanyaan kepada anak-anak misalnya, masih ingat gak keyakinan kelas yang kita pernah buat? Ya, tentunya kalau dia merasa ingat, ya ingat. Kenapa justru Anda melanggar? Maka muncullah yang namanya konsekuensi. Ya, karena kita sudah buat kesepakatan bersama terus dilanggar. Jadi inilah gambaran segitiga restitusi sebagai posisi kontrol kita. Ya. Terus, nah di sini perbedaan. Ya, di sini jelas. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman, guru memberikan hukuman siswa tersebut, misalnya guru memberikan hukuman siswa keluar dari kelas. Yang kedua, guru marah dengan murid sampai murid menjadi takut. Ini di posisi hukuman. Kemudian perbedaan, bagaimana perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Ya, misalnya kalau di konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 10 kali atau 5 kali. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Bagaimana restitusinya? Guru menanyakan keyakinan kelas. Ya, ini posisi lagi di segitiga restitusi, menanyakan keyakinan kelas. Dan dalam keyakinan kelas ini guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Next, ada pertanyaan sebentar di sesi berikutnya. Terus keyakinan dan atau kesepakatan kelas. Ya, menurut dosen ini suatu keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Ya. Jadi dengan keyakinan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi inilah keyakinan atau kesepakatan. Terus ini contoh yang pernah saya lakukan sebagai contoh dari perbuatan kesepakatan kelas. Jadi saya berikan kesempatan kepada siswa untuk menulis seperti apa kira-kira kesepakatan kelas yang seharusnya kita. Di sini ya mungkin ada pertanyaan terkait dengan pemaparan materi tadi di atas. Ya silakan silakan Bu. Ya silakan Ibu Nurbaiti. Terima kasih Pak, menarik sekali materinya tentang pembuatan kesepakatan kelas. Yang tadi kan dijelaskan bahwa dalam pembuatan kesepakatan kelas itu semua siswa ikut terlibat di dalamnya. Yang ini saya tanyakan, apakah konsekuensinya kesepakatan kelas ini dibuat juga secara bersama-sama atau dibuat oleh guru dan disepakati oleh siswa? Saya kira begitu Pak, singkat saja. Ya, terima kasih Ibu. Sebelum kita lanjut, saya jawab pertanyaan dari Bu Nurbaiti. Apakah kesepakatan itu tersusun dari konsekuensinya, apakah disepakati bersama atau hanya dibuat oleh guru dan disepakati oleh siswa? Kalau berkaitan dengan pertanyaan ini, tentunya di konsekuensinya disepakati oleh guru bersama siswa, karena ini setelah ini ditulis dalam kertas lembaran, kemudian siswa menandatangani atas apa yang menjadi
menjadi kesepakatan yang disepakati secara bersama tadi dalam satu kelas itu. Ya, barangkali begitu Bu penyebarannya. Bu Agus, mungkin ada yang mau ditanyakan Bu Agus? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi sama tentang kesepakatan kelas. Jadi misalnya seperti ini, ketika sudah tercipta kesepakatan kelas, lantas ada beberapa siswa yang tidak mentaati dengan kesepakatan itu, kira-kira apa yang bagusnya diberikan? Apakah dia semacam hukuman kah atau bagaimana? Itu saja. Yang kelima telah selesai. Baik, jadi ini di apa tadi pertanyaannya, apakah yang dikasihkan jika ternyata kesepakatan kelas ini ada ya siswa yang melanggarnya begitu Budi? Ya. Jadi ini karena kesepakatan kelas, mulai dari kesepakatannya kita sepakati secara bersama, mulai siswa dengan siswa bersama dengan guru. Jadi konsekuensinya manakala ini kesepakatan dilanggar, maka konsekuensinya juga berdasarkan dengan apa tadi tanya? Hukumannya apa? Hukumannya berdasarkan atas keputusan bersama yang diputuskan oleh Bapak Ibu guru pada saat pembuatan kesepakatan kelas. Apakah itu disuruh belajar, membaca, apakah disuruh mengaji, ataukah disuruh bernyanyi, seperti itu kesepakatannya sesuai dengan apa juga yang kita sepakati. Barangkali seperti itu Bu, terima kasih. Oke, mungkin masih ada pertanyaan? Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi. Besar di suaraku. Oh iya. Ini kan pembuatan kesepakatan kelas berarti hanya bertanya ini kan. Berarti kita buat di awal semester. Iya. Di awal semester sebelum pembelajaran. Karena kan kita membuat kesepakatan. Seperti itu Pak ya? Iya. Terkadang iya Bu, bagusnya barangkali seperti itu Bu. Karena kalau pembelajaran pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi itu kan ada namanya analisis diagnostik. Sama aja dengan itu. Jadi kalau misalnya mungkin aman, kita bikin kesepakatan kelas ini di awal. Jadi pada saat setiap masuk kita di akhir pembelajaran kita refleksikan ini, apakah kesepakatan kelas, dan setiap hari setiap kita masuk kita lakukan refleksi. Jadi untuk menghindari juga kekerasan kepada anak-anak, bagusnya mungkin seperti itu. Jadi ketika anak-anak ada yang berperilaku yang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka diingatkan, apakah Anda masih ingat kesepakatan kelas yang pernah kita buat? Pasti anak-anak merasa, oh ya saya bersalah. Jadi apabila dia merasa bersalah, dia akan kembali tenang. Karena memang fungsinya adalah bagaimana supaya proses pembelajaran ini tenang dan nyaman. Mungkin begitu jawaban untuk sementara. Oke, mungkin masih ada? Karena tidak lagi pertanyaan untuk pemaparan materi untuk bagaimana budaya positif di sekolah kita ini, khususnya di SMP Negeri 17 Sinjai, saya kira cukup sekian, dan bila mana ada kekurangan mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan albirru minat taqwa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.